podcast Laki coklat. Hai guys, balik lagi di podcast Laki Coklat. Masih sama gue Agung. biasanya dihitung loh 1, 2, 3. Ya, apa tadi? Ya lu siapa anjing? Oh iya, dan gue masih bersama Yopi di sini. Apa sih? Kita udah berapa minggu tidak? Seminggu merekam? doang sih. Oh, seminggu doang. Berasa lama ya? Tapi episode ini bakal upload dari Senin sih. Kalian pasti dengerin dari Senin, bukan dari Jumat besok. Kenapa gitu? Iya, sekarang aja kita record udah jam berapa ini, Pak? Iya. Jadi kita sekarang nih ceritanya kita record sambil mau ke mana? Jalan-jalan. Ke pasar. Pasar ikan Jatinegara. Iya, karena gua mau hunting ikan-ikan yang gua sukai. Wah, paling bertahan sebulan. Nggak gitu dong. Dan ini jam 10. Jam 10. Baru jalan kita. Ya, kira-kira nyampe sana jam 11 lah ya. Jam 11 lah ya, cukup. Pas sampai sana pasarnya buka. Ya. Gitu. Jadi, kali ini kita mau ngomongin apa? Ya, ayo apa? Oh iya, topiknya kan dari gua ya. Topiknya dari Pak Yopi. Jadi, ada temen gua. Dia tuh ya lagi ada problem lah sama pacarnya. Ah, Karena hal sepele menurut gua. apa? Karena jadi si cewek ini bukan, iya si cewek ini sih ya, Temen lu cewek apa cowok? ya nggak perlu disebut lah. Ya udah. Kan kita perlu tahu pelakunya iya. siapa. Ya, jadi teman gue ini ceweknya. Ah, Nah, si ceweknya ini nggak sengaja berbuat kesalahan yang menurut gue ya ya pokoknya sepele. dia buat suatu Iya, kesalahan. pokoknya sepele banget. Nah, Sepele. tapi poinnya di sini Apa dia cekin apa gimana? enggak. Nah, si cowoknya ini balas dendam. Oke. Balas dendam ke ceweknya ini membalas, gimana sih kata-katanya, dia membalas perbuatan ceweknya ini dengan hal yang sama. Oke. Misalkan kayak kemarin problem gua sama cewek gua kan, dia Harus banget nih bos contohnya. oh ya udah yang lain deh. Harus banget nih. pokoknya Ya misalkan gua malu deh nih. aduh pokoknya problemnya tuh sepele. Misalkan gua follow-followan sama mantan gua, Ah, ya kan. terus dia follow mantan dia juga. Iya, terus cewek gue follow mantan cewek gue follow mantannya juga gitu. Jadi ya gitulah, balas dendaman. Hmm. Yang padahal menurut gue itu nggak penting. Kayak apa ya? Lu menyakiti orang lain biar merasakan sakit lu gitu, ngerti nggak sih? Itu sebenarnya terlepas dari hubungan pacaran ya, maksudnya hubungan apapun lah. Kalau masalahnya sepele, itu cuma nyepen diri sendiri ya nggak sih? Iya sih. Karena orang yang maksudnya orang yang pengen kita buat merasakan hal yang sama kayak kita, belum tentu dia berpikir kalau tindakan itu tuh mengecewakan dia, tau nggak? Kayak misalkan yang tadi contohnya, misalkan gue, misalkan cewek gue follow mantannya, ya kan? Gue sakit hati misalkan, ya kan? Gue follow mantan gue, tapi padahal menurut mantan gue, cewek gue, ya itu biasa aja. Itu biasa aja, lu follow mantan lu terserah gitu. Iya. Jadi gue cuma Bisa kesal sih. sendiri, dan dia padahal orang yang mau gue buat merasakan sakit hati gue bahkan nggak peduli gitu sebenarnya Iya. sama tingkah itu. Makanya dia melakukan hal itu gitu. Benar. Iya nggak sih? Iya sih, bener sih. Jadi Karena sebenarnya nggak, menurut kita itu hal yang menyakitkan kita. Iya. Tapi belum tentu orang itu tuh bakal sakit juga. Mungkin Iya. buat mereka biasa aja. ya, ini khusus untuk hal-hal sepele dulu ya kita Iya, bahas nih ya. Iya. Iya kan? Kayak misalkan dia cuman DM-an atau apa, Atau mungkin kirim-kiriman kopi. DM-nya mungkin DM-nya DM yang biasa aja, cuman nanya kabar apa segala macem doang kan, kayak Iya. Nanya kabar ya masa nanya kabar nggak boleh bro, sebagai Iya. manusia gitu. iya kan? Ya Bener. gimana? Benar.
kecuali dia udah kayak ya tingkat kasus berat lah di hubungan, Iya. selingkuh Iya, misalnya. mungkin selingkuh, terus misalkan si ceweknya selingkuh, terus si cowoknya balas selingkuh juga. Iya. Nah itu baru kan. Ya, tapi kalau salah satunya misalkan si ceweknya selingkuh, tapi ceweknya penganut open relationship, ya dia juga nggak bakal merasa Iya. kenapa juga kalau dianya selingkuh. Iya. Ya menurut dia biasa aja. Iya, Berarti intinya tetap di komunikasi sih. bener. Mau Kayaknya masalah- semua masalah selesai dengan komunikasi. Iya. Ya lu mau tadi mau ngomong gitu kan? Enggak juga sih. Oke. Gue pengen ngomong komunikasinya diranjang. Oh. Enggak ditanggepin loh, sial. Dibiarin gantung aja gitu, nggak ada punchline-nya, sial. Iya gitu kan, maksudnya tindakan kayak gitu untuk hal-hal sepele Buang-buang ya, waktu. Iya, bikin Sia-sia. nyakitin diri sendiri tuh nggak lu? Mendingan lu bilang, ya kan? Lu ngapa sih Iya. gitu? Gue nggak suka lu kayak gitu, ya kan? Iya. Iya kan? Nah ini nyambung nih sama topik yang selanjutnya Nah. harusnya. Tapi yo, ya nanti kita Iya. bahas Iya, di next episode. iya, oke. Tapi tadi kan lu bilang temen lu si cewek, iya kan? Iya, Dia yang dibales, iya. bukan dia yang ngebales kan? Nah, Nah berarti si cewek ini berasa nggak? berasa justru dia sakit hati. Aduh, kok dia gitu sih ngebales kesalahan gue Wah, gitu. berarti si balas dendamnya worse dong. works, worth it. Kok worth it? Apa sih? Gak jelas banget worth it Karena dikata. gue pernah begitu juga, bro. Kayak gimana coba ceritain? Maksudnya bukan sama yang ini ya. Bukan Iya, sama anggap cewek gue aja yang bukan sama yang sekarang. Iya. Kok gitu? Oh, iya. Emang begitu? Enggak, karena gue begitu juga waktu itu. Karena kan gue kesel kan. Kayak ini gue pendem biar kayak apa ya? Gue tahu dia begitu gitu loh. Cuman gue pendem. Lama-lama ngelunjak juga didiemin. Maksud gue, ya lu say sorry lah atau apalah, ya kan? Tapi ini nggak ada omongan, kayak dia tuh merasa innocent saja, nggak merasa bersalah. Akhirnya udahlah, gue meledak lah, gue bales. Walaupun dengan cara yang berbeda, tapi cukup menyakitkan menurut gue. Ya akhirnya begitu, putus juga. Ada kepuasan tersendiri nggak? Puas lah, gila. Puas lah. Gue juga pernah sih. Gue juga pernah. Tapi ini agak konyol ya. Coba ceritakan. Kalau lu kan semua ini udah pada jelas ya. Tahu kenyataannya, Tahu faktanya kalau dia tuh salah. kalau dia salah. Sedangkan kalau gue cuma berdasarkan katanya. Anjay. Gosip dong. Iya, gosip doang. Gue nggak langsung koreksi ke Orangnya mantan gua langsung. waktu itu, iya. Dan gue langsung balas perbuatannya yang katanya itu dia lakukan kata orang-orang. Dan itu kayak Dan ujungnya apa? ya menurut lo gue kayak kemakan omongan orang tuh nggak lo? Tapi ternyata omongan temen lu itu Nggak tahu, sampai sekarang gue nggak koreksi. Anjay, keburu gone ya? Keburu. Sampai sekarang gue masih berhubungan baik sama mantan gue ini. Oh ya, oke. Tapi kita nggak pernah bahas itu. Bahas lah biar clear. Gue lah ngapain, udah punya anak anjay. Ya oke. Kali kan anaknya nanya, "Mama itu siapa?" Itu adalah Tapi anaknya Cina loh. Anjay. Lah kan lu juga Cina bangsat. Ya kan bukan bapaknya anjing. Enteng banget kalau ngomong ngurut ya. Buset. Ya kali kan gua nggak tahu apa yang terjadi di balik layar. Rahangnya kayaknya lemes banget, Buset. Habis makan bon cabe, bro. Tapi menurut lu hal kayak gitu kekanak-kanakan gak sih? Ya, itu tadi gue bilang itu childish. Kapan? Tadi. Bumbung waktu, childish, nyakitin diri sendiri. Ya daripada lu balas-balasan, itu kan termasuknya toksik juga ya. Iya. Balas-balasan, lama-lama lu bakal berlomba-lomba nyakitin, Saling menyakiti. Iya. Tapi ya gimana kalau salah satu nggak ada yang mau ngalah, salah satu nggak ada yang minta maaf. saling berlomba-lomba nyakitin, anjir. Iya. Sebenarnya kalau waktu itu dia minta maaf ya udah selesai, clear gitu loh. Gua nggak Siapa yang bakal minta dendam. maaf?
Iya. Oh, lu ini tiba-tiba lu lanjut ke curhatan lu nih? Iya. Oke. Iya gitu. Kalau dia minta maaf gitu, ya udah clear aja. Ya walaupun putus juga. Clear. Seenggaknya kan. Ya, seenggaknya tidak ada clear. dendam. Kalau gue seandainya gue omongin juga belum tentu kan dia melakukan hal itu. Iya. Gue main balas dendam aja. Emang ya emosi itu bikin kalap gitu loh. Iya. Ya, tapi apalagi seandainya sama-sama mungkin kedua pasangan itu masing-masing memiliki sifat itu yo. Iya. Susah juga. Nggak mau kalah. Keras kepala lah keras pokoknya. Kepala. Udah gitu. Tapi dalam hal yang negatif. Iya. Iya. Hal yang positif? Ya mereka bersaing mungkin menjadi lebih baik atau apa kan. Memperbaiki diri buat pasangannya. Ini kan enggak. Saling berlomba-lomba menyakiti. Anjay. Iya. Jangan sampai sih. Termasuk toksik sih. Kalau misalkan gua seandainya nanti kan gue sekarang masih jomblo nih, promosi anjay. Seandainya gue nanti punya pasangan, masih diobral ya? Masih diobral. Gratis malah nggak diobral lagi. Udah diablakin aja di pinggir jalan tuh. Ya mau ambil enggak ya udah. Lewatin doang. Goblok. Nah, misalkan gue punya nih suatu saat pasangan yang punya sifat kayak gitu. Ya daripada makan hati ya capek sendiri. Kayak menurut gue itu apa yang gue lakuin tuh biasa aja menurut gue ya. Mungkin kan gue punya banyak contoh nih ya. Gue sama Ruby kan gue sama Ruby kan deket banget. Terus si cewek gue ini nanti cemburu misal. Terus dia bales dengan punya temen cowok deket juga. Ya, padahal menurut gue itu biasa aja ya, itu teman dekat lu ya udah gitu kan. Toh lu juga cuman sahabatan doang gitu. Tapi cewek lu niatnya untuk bikin lu cemburu juga. Iya. Mungkin melihat gue biasa aja dia kayak makin kesel gitu. Iya. Akhirnya dipacarin juga sahabat. Dibungkus juga cowoknya. Iya. Gimana? Itu kan namanya malah membuat rusak yang harusnya bisa diomongin sih. Iya. Kan jangan bilangnya aku nggak suka kamu sama Ruby terlalu dekat misalkan. Kan bisa kita omongin lagi itu mah. Iya kan? Tapi kalau udah diomongin dan udah dimaafin juga, misalkan lu nih minta maaf kalau ternyata dia tuh nggak suka kalau lu terlalu dekat sama si Ruby misalkan. Nah tapi dia tetap melakukan pembalasan, menurut lu gimana? Ya itu sih tinggalin aja udah kalau kayak gitu mah nggak sehat. Berarti emang orangnya toksik ya? Memang orangnya toksik, sifat kayak gitu nggak cocok sama gua. Ya, makanya nggak cocok sama gua juga sih. Tidak cocok sama semua orang sih. Iya sebenarnya sama semua orang. Ya kalau gua sih mendingan ya udahan aja lah. Itu baru pacaran lo gimana? Iya gimana nanti? Iya kan? Sesuatu yang nggak sesuai sama jalan pikiran dia bisa ngelakuin 2 kali lipat, misalkan 3 kali lipat. Padahal lu udah minta maaf gitu. Iya. Dan lu juga belum tentu sengaja melakukan hal itu. Iya. Dan bisa jadi dia untuk kedepannya menjadikan itu alasan dong. Iya, diungkit-ungkit terus. Iya, kamu juga dulu begitu. Iya. Bikin lu merasa bersalah terus. Iya. Itu termasuk pembahasan kita kemarin, mental abuse. Iya, bener. Itu termasuk mental abuse. Udah selesai udah. Gila, mau sampai kapan lu gila? Capek. Kalau ya kita dari kemarin kayaknya ngasih saran tinggalin. Ya emang begitu bro. Iya. Ini demi kesehatan. Ngapain buang-buang waktu buat orang yang nggak ini ya? Iya. Kita tuh pengen kalian bahagia men anjay. Biarpun gue di sini menderita. Anjay. Gak gitu juga sih. Kita pengen tuh kayak kalau lu masih suka ya udah terserah lu. Kalau atas dasarnya sayang ya kita susah juga sih. Iya terserah dia gitu kan. Sampai lu menemukan titik capeknya sendiri. Iya. Emang karena percuma pengalaman gua ya. Gitu. Kata mutiara muncul. Enggak jadi dah. Lanjutkan. Hampir gua terlanjur nyaman. Gue suka nih. Kalau ada arah reaksi itu gue suka nih. Main ngeblak aja gua.
ya oke. Seketika happy gua. Seketika. Dan nih Ya gitu aja. Jadi saran gua, kalau emang lu udah minta maaf tapi dia masih melakukan hal pembalasan tersebut atau melakukan pembalasan atas kesalahan yang lu perbuat, walaupun itu tidak disengaja, iya, dan itu lu bahkan berarti nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dia melakukan hal itu ya, dengan dalih pembalasan dendam. Iya, itu emang orangnya aja toksik. Iya. Dan bersyukurlah karena Tuhan sudah membukakan sifat aslinya. Iya. Dan itu nggak terbatas di hubungan ini doang ya, maksudnya bisa jadi di pertemanan lu ada orang kayak gitu, pasti ada. Iya. Pastilah di semua lingkungan pasti ada lah. Iya, kalian harus di lingkungan kerja pun ada kok. Harus pilih-pilih juga tuh untuk jangan terlalu gimana ya? Jangan terlalu sering-sering berhubungan lah dengan orang kayak gitu. Kalau gue sih menghindarinya kayak gitu. Iya. Karena kita kan nggak mungkin nggak berhubungan kan. Iya. Pasti ada keperluannya. Iya. Jadi ya berhubungan seperlunya aja dah. Iya. Kalau nggak perlu ya udah nggak usah. Iya. Sekarang lebih baik gitu dihindari. Daripada ribet tuh nggak lo? Sekarang mah gitu aja sistemnya. Betul sekali. Iya kan? Ya udah. Gitu aja saran dari kita tentang hubungan tentang orang yang suka membalas dendam. Buat orang yang suka balas dendam atas kesalahan orang lain yang mungkin tidak disengaja. Iya. Ya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Bye bye.